Halo, salam SMA Plus Sedayu Nusantara, takwa disiplin cerdas berkarakter. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun PGRI ke-76 di tahun 2021 ini, SMA Plus Sedayu Nusantara mengadakan kompetisi mengajar bagi seluruh guru di SMA Plus Sedayu Nusantara. Kompetisi ini bertujuan untuk menambah semangat mengajar dan juga upaya dalam meningkatkan kemampuan guru untuk terus belajar hal-hal baru dalam pengembangan kemampuan pembelajarannya. Nah, berikut adalah video kegiatan belajar mengajar yang disampaikan dari setiap guru di SMA Plus Sedayu Nusantara. Silahkan ditonton, kemudian dukung guru favorit Anda. Selamat menonton. Kelas 1196 jumlah 25 hadir 23, tidak hadir 2. Atas nama Taruna Mahadewa, Taruna Ikhwa, keterangan satu sakit, satu tanpa keterangan, siap menerima materi pelajaran agama Islam. Laporan selesai. Laksanakan. Sebelum memulai materi pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Selamat pagi. Untuk hari ini kembali lagi berjumpa sama Bapak dengan materi lanjutan yang minggu yang lalu. Jadi materi kita untuk hari ini masalah tentang materi pengurusan jenazah. Jenazah, pengurusan jenazah ini boleh kita merenung sejenak. Kenapa? Yang namanya hidup pasti ada mati. Yang pertama ada airnya, ada air sabun, ada tempatnya itu harus dia lebih tinggi. Kita buat seperti ini. Ini contohnya ya. Buat grafiknya. Ada beberapa hal yang harus kita laksanakan. Yang pertama, menutup matanya. Yang kedua, menutup matanya ketika orang yang meninggal itu tidak semua matanya tertutup. Ada yang masih terbuka. Jadi tugas kita yang hadir pada saat itu, kita harus menutup matanya. Yang kedua, dagunya. Merapatkan dagunya. Ketika si mayat itu meninggal, yang pertama matanya, dagunya, kadang-kadang mulutnya masih terbuka. Jadi kalau seandainya si mayat itu masih mulutnya terbuka, kita rapatkan. Bagaimana caranya? Rapatkan, pelan-pelan ditutup, dipeganginnya sama kepalanya. Kalau nggak dikasih kain putih atau selendang putih, tapi yang lembut. Kenapa? Karena si mayat itu tidak boleh dikerasi. Kalau seandainya dia masih bisa ngomong, sama seperti orang yang hidup, dia akan merasakan kesakitan. Baru yang ketiga yang perlu kita lakukan, meletakkan
meletakkan si mayat itu di tempat yang tinggi. Meletakkan di tempat yang tinggi. Coba kita perhatikan, ketika ada orang yang meninggal, si mayat itu ditaruh di atas di tilam. Tak pernah kita lihat mayat itu ditelantarkan di tikar, ya kan? Nah, setelah itu baru kita menutup semua badannya, menutup badannya dengan kain yang panjang. Supaya apa? Supaya auratnya tidak nampak. Baru selanjutnya, baru kita hadapkan dia menghadap kiblat. Yang seterusnya baru kita membayar hutangnya. Baru yang terakhir, kita harus memberitahu kabar kepada pemberi kabar kepada famili, saudara, tetangga, ya. Nah, inilah yang harus kita lakukan ketika si mayit itu sudah jelas matinya. Paham? Nah, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Nah, jadi kewajiban kita sebagai muslim sama muslim yang lainnya, kalau dia memandikan pengurusan jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau dia yang dimaksud dengan fardu kifayah, kalau dalam satu kampung itu ada yang meninggal, satu orang yang mengurus jenazahnya, maka semuanya gugurlah dosa-dosanya. Yang lain pun nggak ikut boleh. Tetapi sebaliknya, kalau seandainya satu kampung itu ada yang meninggal, tak ada yang mengurusnya, jadi satu kampung itu kena dosa. Nah, jadi ada beberapa hal setelah nyata matinya yang kita lakukan. Yang pertama adalah memandikan. Memandikan si mayat ini ada jenis airnya 3. Seperti ini kita buat tempatnya. Nah, ini kita ibaratkan dengan tongnya. Ada yang disebut dengan air bersih, ada air sabun, ada air campur kapur barus. Nah, jenis airnya ini ketika kita selesai, yang pertama ada airnya, ada air sabun, ada tempatnya itu harus dia lebih tinggi. Kita buat seperti ini. Ini contohnya ya. Buat kakinya. Ini diibaratkan dengan ini tempat kepalanya. Di sini tempat mandi air. Nah, jadi ketika dia si mayat itu dimandikan, kewajiban kita itu ada 4. Yang pertama dia dimandikan, dikafani, baru disolatkan, baru dikuburkan.
Kenapa? Karena yang hidup pasti mati. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 185. Nah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita dilahirkan ke dunia ini, ujung-ujungnya kembali ke tanah. Kita diciptakan dari tanah, kembali ke tanah. Kita semua ini milik Allah, makanya kembali juga kepada Allah. Jadi untuk selanjutnya nanti Bapak kasih tugas sama kalian semua masing-masing kan, ada yang memandikan, ada yang mengkafani, ada yang mensolatkan. Karena kali ini pas 1, 2, 3. Kalau mengukurkannya nanti barulah disama-samakan ya. Jadi untuk selanjutnya inilah materi kita pada hari ini. Jadi kita ambil beberapa kesimpulannya. Yang pertama, perlu kita ingat setiap yang bernyawa pasti mati. Mau yang kecil mati, mau yang besar mati, orang kaya mati, orang miskin mati. Ya, umur itu kalau sudah pas ajal yang ditentukan, kita tidak bisa lari dari ajal. Mau kemana pun kita, mau sekalipun tembok kita bangun, kita dengan tembok yang kokoh, kita di dalamnya, Israel pasti datang. Makanya kita tidak boleh sombong. Perlu kita banyak-banyak zikrullah, mengingat Allah dan memperbanyak mengingat mati. Supaya apa? Supaya kita senantiasa berbuat yang baik-baik saja. Berbuat yang baik. Nah, kalau seandainya kamu berbuat baik, maka orang pun akan berbuat baik sama kita. Nah, makanya kita pun kalau melihat orang, kita lihat dari segi kebaikannya. Kalau seandainya kita lihat dari segi kebaikannya, sedikit pun dia, kebaikan yang dia pernah kasih sama kita, tetapi karena yang baik yang kita tengok, maka dia akan baik seterusnya iman. Sebaliknya, kalau dia banyak memberikan sesuatu sama kita, baik sama kita, tapi yang kita lihat keburukannya, pasti dia tetap buruk di mata kita. Dan yang terakhir, kita harus senantiasa tetap istiqomah untuk menjalankan kewajiban kita, layaknya melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau kita sudah balik, kita sudah wajib hukumnya melaksanakan sholat, bukan untuk orang lain, tetapi untuk kita, karena itu adalah merupakan kewajiban. Kenapa? Karena nanti ujung-ujungnya kita kembali kepada Allah. Kita di dunia ini mempersiapkan menuju akhirat. Layaknya ketika kita mau ujian, kita mempersiapkan diri kita supaya apa? Mendapatkan hasil yang terbaik. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mau menghadap kepada Allah atau menghadap kematian, kita mempersiapkan diri dari sekarang. Nah, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Adanya kalian tetap senantiasa untuk belajar dan tetap mengingat yang namanya kematian. Nah, jadi sampai di sinilah perjumpaan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Di lain waktu kita akan berjumpa kembali. Bapak tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Siap berani. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat